Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat semuanya, di malam hari ini saya akan bincang-bincang dengan salah seorang ustadz ya, yang berada di kawasan Kelurahan Cempaka Putih dan sekitarnya. Beliau ini sangat aktif di lingkungan gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan pada beliau gitu. Di tema malam hari ini kebetulan berkenan dengan apa tadi Tat? Kepekaan sosial, Kepekaan terhadap sosial ya, masyarakat. Iya. Jadi kepekaan sosial terhadap masyarakat gitu. Apa aja sih yang harus kita lakukan kepekaan kita terhadap masyarakat di lingkungan sekitar kita gitu. Oke, Assalamualaikum Tat. Salam, wajib. Ya. Ini kalau kita tahu ya, saat-saat ini kayaknya masalah sosialisasi ya, hubungan sosial antara masyarakat kayaknya udah mulai agak pudar nih. Kalau zaman-zaman dulu yang namanya gotong royong, terus kegiatan sosial itu banyak banget kan macamnya gitu. Tapi kalau saat ini menurut Ustadz gimana nih perkembangan zaman yang makin berkembang gitu? Ada perubahan nggak gitu? Jadi ada beberapa faktor yang menghambat terjadinya kepekaan sosial. Yang pertama, faktor adanya masyarakat pendatang. Oh ya. Jadi di masyarakat kita itu mulai berkurang warga-warga asli pribuminya karena mungkin kondisi ekonomi dan yang lainnya. Rumahnya dijual, tanahnya dijual, mereka sampai beli rumah di pinggiran dan yang lainnya. Itu karena heterogen ini wilayah kita. Jadi tugas kita sebagai penggerak sosial itu harus bisa tahu kondisi masing-masing di masyarakat, harus tahu masing-masing di setiap rumahnya. Kita harus turun langsung, harus door to door. Kebutuhan mereka apa? Misalkan ada yang nggak mampu, kita sambungkan, kita perantarain antara si masyarakat tadi dengan melalui kita kepada kelurahan setempat. Ada yang tidak mampu, kita coba ajukan bantuan sosial dan yang lainnya. Terus kita ada yang lagi sakit nggak mampu, kita perantarain dengan instansi setempat biar kita bantu. Itu salah satunya. Dan yang kedua, faktor yang kedua, di suatu wilayah tadi nyambung ke yang tadi, tanah, bangunan dan yang lainnya udah mulai nggak ada, udah banyak perumahan ya. Jadi di antara kampung dan komplek itu berbeda jauh hubungannya. Penghubungnya jauh. Maka dari itu tugas kita harus bisa masuk akses ke perumahan agar sinkronisasi antara kampung dan komplek itu bersinergi. Itu solusinya. Jadi kayaknya memang perkembangan itu mempengaruhi ya. Pengaruh. Jadi memang nih tadi ada memang untuk lingkungan gitu kan, tadi Ustadz bilang heterogen gitu kan. Jadi banyak pendatang juga yang mungkin baru datang gitu kan. Belum tahu kondisi warga. Sementara orang yang ini karena udah pindah tempat gitu kan. Itu memang butuh adanya mungkin pengenalan lagi, pendekatan gitu. Tadi juga bisa bilang ada kita bantu dengan istilahnya kegiatan-kegiatan sosial gitu. Yang istilahnya untuk mengangkat kebersamaan. Terus tadi juga menyangkut itu juga kayaknya program-program kegiatan kelurahan perlu kita informasikan ke bawah gitu ya. Karena banyak warga-warga kita, warga-warga yang tidak mampu, nggak tahu aksesnya, kurang informasi ke situ. Iya memang gitu, kadang-kadang masyarakat juga kurang informasi gitu kan. Ada memang kegiatan entah dari pemerintah pusat gitu kan, selain untuk bantuan sosial ke masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu nggak menerima, jadi nggak tepat sasaran banyak. Itu karena kurangnya informasi tadi. Informasi. Iya.
Terus dari segi kegiatan sosial, sementara untuk kegiatan keagamaan sendiri, Tat, menurut Ustadz gimana? Nah, untuk di sisi keagamaan di kita kurang kepekaan di wilayah kita. Bukan. Jadi antara tokoh agama, ustadz dan kiai yang lainnya, contohnya ketika ada yang meninggal dunia suatu wilayah, itu kurang kepekaan dari tokoh-tokoh agama, karena mungkin dengan adanya kesibukan mereka masing-masing Benar-benar. dan yang lainnya. Tapi tugas kita sebagai tokoh agama itu tidak memandang siapapun, status apapun. Ketika memang ada yang butuh bantuan kita bantu. Harus kita bantu ya. Karena emang salah satu tugas kita sebagai tokoh agama. Apalagi di agama itu menganjurkan ya. Menganjurkan. Saat orang lagi tertimpa musibah, kita harus cepat membantu orang itu. Iya, karena kan kata Nabi, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baik manusia itu yang paling bisa bermanfaat bagi manusia lain. Benar banget. Itu tugas kita. Jadi kepedulian kita itu terhadap sama penting banget. Penting. Dan ini mungkin juga nih banyak anak-anak muda gitu kan. Sekarang nih yang baru tumbuh gitu kan. Mungkin sedikit masalah ikatan kesosialan kan, itu kayaknya udah mulai juga kurang gitu kan. Memang juga tadi orang-orang yang mungkin terlibat di keagamaan yang lebih paham gitu kan, bisa mengajak gitu ya, merangkul. Jadi kurangnya tokoh masyarakat, tokoh agama khususnya merangkul remaja-remaja. Apalagi sekarang kan kondisi remaja udah ada HP, udah gadget dan yang lainnya. Itu tugas berat kita, tapi harus kita lakukan di remaja itu. Minimal diadakannya misalkan pengajian remaja, minimal bulanan. Jadi kebutuhan mereka ketika di area forum itu kita tanya apa kebutuhan mereka. Biar mereka punya inisiatif, punya kreatif, pengen diadain turnamen misalkan, itu kita sambungkan dengan instansi yang terkait. Turnamen turnamen apa, biar ada kegiatan positif di wilayah remajanya. Ya, apalagi kayak saat ini menjelang di bulan Agustus ya, biasanya juga banyak kegiatan ya. Di lomba gitu kan. Biasanya itu masyarakat mengadakan kegiatan di RT maupun RW masing-masing gitu kan. Itu perlu memang adanya istilahnya kekompakan di masyarakat, khususnya anak muda di lingkungan setempat gitu kan. Dan mungkin juga tadi di segi agama gitu kan. Istilahnya kita harus mengajak mereka juga ya. Jadi biar berimbang gitu kan. Jangan sampai juga hanya kegiatan nasionalisasi tapi agamanya kurang. Repot juga gitu. Iya, karena kita sebagai tokoh agama harus bisa menarik minat remaja itu. Kan sementara ini kita perhatikan yang sudah berjalan kayak pengajian, mereka itu ada kejenuhan. Kurangnya kreatif dari kitanya. Jadi kita harus berpikir gimana caranya si remaja tetap nyaman dengan pengajian ini dan mudah-mudahan bisa mengajar yang lain. Gimana caranya? Misalkan selain pengajian diadakan kita pelatihan hadroh, marawis dan yang lainnya remaja-remaja kita biar semangat. Gak cuma dengerin ceramah aja. Iya benar. Gak cuma dengerin tausiah dari kita, harus ada yang improvisasi dari tokoh-tokoh agama. Pengembangan biar mereka nggak jenuh. Iya kan di agama Islam sendiri kan ada kegiatan Maulid Nabi, itu bisa dikemas ya dengan event-event yang menarik anak muda dan adik-adik kita yang kecil ya. Selain bisa tumbuh tumbuh kebersamaan dan tumbuh istilahnya kesadaran dan cintaan sama agamanya. Agama itu. Karena udah nggak bisa zaman dulu sama zaman sekarang disamain, nggak bisa caranya. Harus inisiatif, harus kreatif. Tugas kita ini agar memicu mereka antusias, ngerasa memiliki gitu dengan yang lainnya. Makanya minimal kita fasilitasi alat-alat hadroh, kita ajarkan mereka sholawatan yang lainnya yang menarik, biar nggak ada kejenuhan.
Itu tugas kita. Terus ajak misalkan yang senang jalan-jalan, jadi nggak cuma ke tempat wisata, Iya. kita ajak ziarah wisata rohani kemana. Iya. Jadi biar ada refreshingnya, Iya. nggak cuma pengajian aja jadi jenuh mereka. Ya, mungkin juga ini butuh program rencana yang panjang juga ya. Butuh program. Kita harus mengikuti perkembangan zaman kan. Istilahnya memang kalau kita lihat cukup berat juga ya Tat ya. Kalau istilahnya tantangan di dunia zaman sekarang, akses untuk anak-anak sekarang untuk menerima berita-berita yang lebih cepat gitu kan. Ya. Dan kalau tidak bisa memfilter juga bahaya. Bahaya. Gitu kan. Makanya menghindari isu-isu berita-berita yang kurang baik di remaja khususnya, harus rajin diadakan kegiatan. Jadi mereka sedikit-sedikit nggak fokus ke gadget itu, nggak fokus ke HP-nya. Biar ada kegiatan terus rutinin. Wajib harus ada kegiatan. Terus menurut Ustadz sendiri peran orang tua nih, yang lebih dekat ke anaknya tuh harus bersikap seperti apa gitu untuk mengantisipasi perkembangan zaman kayak gini. Jadi kata Allah dalam Quran, dalam Al-Quran itu ku angkusakum wa ahlikum naro. Iya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tugas orang tua untuk anak-anaknya pertama menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anaknya. Salah satunya harus ditingkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, karena zaman sekarang kan mungkin suami istri bekerja, anaknya dititipkan ke si A, ke si B, atau ke baby sister yang lainnya. Kalau bisa tingkatkan pengawasan atau perhatian terhadap anak-anak kita, karena pada dasarnya nih masalah utama itu perhatian, kurangnya perhatian. Masalah utama perhatian. Ini orang tua, kita sebagai orang tua, ketika kurang perhatian ke anak itu bisa berubah 200% itu tipikal karakternya. Benar banget kan. Jadi bisa timbul namanya broken home. Broken home. Karena kurang perhatian dari orang tua. Iya, penting perhatian itu. Makanya yang dititik beratkan masalah sebagai orang, tugas kita sebagai orang tua, kita harus cenderung lebih memperhatikan anak kita. Itu yang paling penting. Karena ketika anak kita diperhatikan, itu ada kemungkinan dia bisa taat kepada kita, bisa nurut. Tapi ketika kurang perhatian bisa membangkang. Iya, bisa jadi nakal. Bisa jadi musuh gitu kan. Iya. Anak kita sendiri bisa jadi lawan. Iya, gitu. Penting perhatian. Iya. Akhirnya pemirsa, mungkin sampai sini dulu bincang-bincang kita di malam hari ini ya. Mudah-mudahan tadi dengan sedikitnya masukan dari Pak Ustadz. Nama lengkap siapa? Wahid. Ustadz Wahid Al-Bantani. Ya mudah-mudahan nanti kita kembangin lagi ya. Mungkin juga nanti ada tema-tema lain yang bakal kita bahas kan. Ini kita lagi bincang-bincang coba-coba tadi. Insya Allah nanti ke depannya kita program lagi nih, kemasannya lebih menarik lagi kan. Ya mungkin nanti ada narasumber lain yang bakal kita undang juga tadi ya. Untuk istilahnya wawasan keilmuan baik di agama, di sosial ya, di kenegaraan itu kita. Oke deh, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Terima kasih buat semuanya. Untuk itu saya Abdul Rosid mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.